Sentilun. Siapa ini? Semoga kamu dalam terkondisikan baik-baik saja. Siapa ya? Masih inget gak sama saya? Siapa ya? Ini kawan lama. Dalam istilah yang keren sekarang itu berstatusisasi sebagai kawan. Saya ingin membangun harmonisasi agar tidak terjadi kudeta kemakmuran. Ngabur ini. Saya ini baru lulus dari Universitas Papan Atas Klasmen Sementara. Sepak bola. Jangan-jangan lulusan rumah sakit jiwa. Bicaranya ngawur, Indro. Saya ini kan pakar hukum, Doro. Ahli hukum. Ingat, Ciri-cirinya? ahli hukum, bukan ahli nujum. Ahli hukum. Ya wajar kalau ngomongnya ini emang agak membingungkan. Terutama hukum itu mesti membingungkan ya. Ahli hukum itu ngomongnya membingungkan. Khususnya bagi orang-orang yang nggak mengerti seperti Doro ini. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga loh, Indro. Kenapa? Loh, lihat saja itu, debat-debat hukum yang acara di televisi itu. Kalau kita mendengarkan, dijamin pasti kita nggak ngerti. Tapi malah makin bingung. Makin bingung, makin Semakin masyarakat bingung, ahli hukum malah makin beruntung. Ini nih calonnya ini. Loh, makanya ini saya ini datang kemari, Lun, sebagai orang yang berstatusisasi kawanmu. Ini ingin mengajak kamu berelasi permanen, membangun kerjasama. Aduh, otakku bisa kopi. Ya, sekarang apa? Loh, kan banyak itu ahli hukum mau tampil di televisi. Oh ya. Ini Galak. Saya ini ada ide bagaimana kalau bikin SLC. SLC itu apa? Sentilun Lawyers Club. Itu. Menarik ini, Sentilun Lawyer Club. Ah. Nanti saya jadi hostnya ya. Dora jadi pembantu saya. Loh, kalau saya jadi hostnya. Coba. Selamat malam. Kita bertemu lagi di Sentilun Lawyer Club. Saudara, ada ungkapan Lucius Calpurno. Fiat justita ruat caelum. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kita tunggu habis rehat ini. Luar biasa, keren ya. Tadi Pak Sentilun ngomong rasanya pengen ngasih napas buatan. Saudara-saudara, keren. Ya kan? Apa yang kamu bilang tadi apa? Kamu itu ikut Indonesia Lawyer Idol aja atau Indonesia Lawyer Mencari Bakat. Ada ya? Ada. Kayak Midakil itu? Kalau belum ada kita bikin. Jangan ikut Pildacil. Nah, kita ini jadi partner hukum yang hebat nantinya, Lun. Ya, misalnya gimana? Kita akan bikin kios hukum. Kios. Nanti kita bisa jual beli hukum. Asik ya? Asik. Kita akan berstatusisasi. Ahli hukum beneran ini. Dosa lu. Iya. Pak Bakir mana ini? Assalamualaikum. Kenalkan. Waalaikumsalam. Pak Bagirmanan. Waduh. Saya senang berstatusisasi. Silakan duduk Pak Bagir. Jadi gini Pak, ini kita harus duduk. Betul. Ini ahli hukum yang benar ini. Sekarang kita mau nanya ya, nanya ya. Ini banyak yang mengatakan begini Pak, kalau sekarang ini banyak sekali vonis yang dijual belikan, betul nggak? Masa hukum bikin kios itu kan? Pulsa aja ada kiosnya, pulsa masa hukum nggak ada. Malah sering kalian, Doro. Vonis hukuman itu jauh dari rasa keadilan masyarakat. Apa sebenarnya ahli hukum dulu? Loh, aku lah ngomong terus terang kan, Doro. Oh iya. Terutama vonis-vonis para koruptor itu. Bayangin, Doro, korupsinya miliaran, tapi hukumnya seiprit. Masa hukuman koruptor kok seiprit. Ini fitnah apa benar Pak sebetulnya? Susah. Ada benar, ada tidak benarnya itu. Malah Ya. bingung kita nih, ada benar dan tidak benar ya. Itu satu hal yang
menyedihkan sebetulnya itu. Wah, Pak Bagir aja sedih Pak begitu. Apalagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nangis bareng jadi danau air matanya. Pak. Ya. Tapi ada yang keliru Ndoro dengan Apa? istilah definisi itu loh. Masa hukum dibilang memperkaya diri sendiri? Menurut itu definisi yang keliru Ndoro. Yang benar gimana? Koruptor disebut sebagai orang yang memperkaya diri sendiri tidak tepat lagi. Wish. Karena sekarang ini koruptor tidak hanya memperkaya dirinya sendiri. Memperkaya siapa saya? Memperkaya istri-istrinya. Memperkaya pacar-pacar gelapnya. Simpenannya. Besannya. Korupsi itu seperti simulator SIM, Ndoro. SIM, itu singkatan tuh. Iya, semua ikut menikmati. Makanya kita ini perlu terobosan hukum agar kita bisa memaksimalkan vonis hukuman bagi koruptor. Betul. Nah ini yang bisa jawab cuma Pak Bagir. Mantan Mahkamah Agung. Iya. Korupsi khususnya perlu kita sadari bukanlah satu tindak pidana yang sederhana. Karena itu diterima bahwa korupsi adalah satu tindak pidana yang luar biasa. Sehingga membutuhkan kerja yang keras betul agar kita dapat membuktikan korupsi itu dengan baik. Nah, seorang hakim harus melihat itu dengan segala ketelitiannya. Jaksa harus melihat dengan segala ketelitiannya. Penuntut umum harus melihat dengan segala ketelitiannya. Sebab ya karena itu kompleks, membutuhkan kerja keras, membutuhkan integritas, membutuhkan keahlian yang bagus gitu. Tidak cukup sekedar ngaku saya sarjana hukum, tidak cukup. Gitu. Tapi ya ini ya, kalau kita sudah, Pak Jaksa sudah kerja keras ya kan, Pak Hakim sudah kerja keras, tapi keperluan sehari-hari kurang terpenuhi ya kan, jadinya menggerogoti semua sendi-sendi ya kan, Ibaratnya seperti tikus. Ya, semua digerogoti. Cara menyuap, gimana cara memberi vonis supaya istri bisa dipenuhi keinginannya, gitu loh. Apalagi yang istrinya banyak, ya kan? Enggak, Ndoro. Begini, Ndoro. Apa itu? Kok pinter banget Loh, ya? saya itu harus cerdas, Ndoro. Oh, iya. Jongos permanen, no. Ya. Gimana? Jadi menurut analisis saya, ungkapan bahwa koruptor seperti tikus, itu bagi saya sudah tidak relevan lagi. Nasib tikus dan koruptor itu jelas beda. Beda jauh, Ndoro. Nah, kalau tikus mati, itu bangkainya kan cuma dibuang di jalan, Ndoro. Oh, bul. Iya. Nah, bedanya, kalau koruptor mati, namanya justru mau dijadikan nama jalan. Sebagai ahli hukum, kita itu harus berpikir objektif. Hukum itu adalah proses mencari keadilan. Mulai dari bawah sampai ke atas. Ada kasasi sampai ke PK. Kalau itu aja aku juga ngerti. Kasasi. Kasih sana, kasih sini. Maksudnya agar proses hukumnya lancar kan ya banyak terdakwa yang akhirnya harus kasih sana, kasih sini, kasih pengacara, kasih jaksa, kasih hakim, sampai kasihan deh lu. Alah. Waduh. Kamu lagi, Ndoro. Duh. Tadi saya telepon tadi pagi. Ini Pak Eman dari Komisi Yudisial. Silakan dulu, Pak. Terima kasih. Aduh. Ahli hukum, Ndoro. Waduh. Ini saya jadi minder ini. Ya, kamu minder sama Pak Eman minder sama Pak Bagir. Pak Bagir kadang-kadang bingung lihat kita berdua. Kira-kira gitu. Bingung karena ada orang gila kok dipelihara. Jadi gini Pak, ini kini Pak Eman antara tadi saya sama Pak Bagir sama dua orang yang nggak jelas ini itu bicara panjang ya kan? Panjang, makanya kita mendatangkan dua ahli hukum. Iya. Luar biasa ini. Menegakkan keadilan juga perjuangan yang panjang, ya kan? Panjang. Makanya kita ini ya kan
harus memiliki aparatur hukum yang berwibawa. Harus. Jaksa yang baik. Betul. Hakim yang baik. Bener. Pengacara yang Baik. Nah, bagaimana agar kita bisa berhasil dengan baik? Jangan tanya saya, tanyalah kepada ahlinya. Pak, kita minta Pak Eman biar Bapak tahu kira-kira kualitas murid Bapak kayak apa. Kira-kira gitu. Seneng saya. Memang semua yang menjadi penegak hukum itu, Ndoro, apakah itu polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, pada dasarnya memperoleh ilmunya sama. Setelah mereka berkiprah menjadi penegak hukum, kok masing-masing cara pandangnya berbeda. Nah, itu memang Cara pandangnya berbeda dan kadang-kadang malah dihukum. Jadi memang, nah untuk supaya bisa semuanya baik sebetulnya, mereka harus ingat kembali bahwa dulu kita belajar sama-sama hukum yang sama, ilmu yang sama. Perbedaan pendapat itu kan biasa. Yang luar biasa itu berbeda pendapatan. Ya. Nah, kira-kira itu Pak, hati nurani itu kan penting tiba-tiba ya. Ada garis bawah. Gimana tuh Pak? Dalam hukum pidana misalnya, meskipun bukti sudah setumpuk, kalau hakim tidak yakin tidak boleh dijatuhkan putusan. Keyakinan itu hati nurani. Jadi tetap tempat tertinggi adalah memang hati nurani hakim. Kalau hatinya lagi galau gimana? Hakim lagi galau. Kalau menurut ilmu sarjana hukum, bahwa hakim tidak boleh memutus pada saat galau. Dilarang. Ini hakim itu wakil Tuhan, apa ya? Gak boleh wakil Tuhan kok galau. Bukan lah Pak Galau Eman ini- dilarang itu. Pak Eman ini tugasnya ngeker-ngeker itu. Iya, komisi Hakim yudisial. neng jahil ya Pak, gitu Pak ya? Tugas Bapak. Itu gimana caranya Pak? Ngeker yang tidak punya hati nurani itu Pak? Kami ngeker-ngeker hakim yang tidak pakai nurani itu bukan mencari-cari kesalahannya, tapi kami berharap mereka itu punya integritas moral, integritas keilmuan yang disatukan pada saat dia harus memutus. Sehingga diharapkan putusannya itu memang dirasakan adil. Wah, gitu. saya gembira sekali. Karena Pak Eman itu masih bicara diharapkan. Ya, diharapkan. Diharapkan. Jadi kalau belum terjadi, ya minta maaf, itu belum tercapai. Kan kira-kira gitu. Jadi masih insya Allah. Insya Allah. Lon. Ini terbukti kalau cara berpikirmu ini jauh lebih ruwet daripada ahli hukum. Bicaramu itu penuh istilah yang tak teroptimalisasikan. Tapi terstatusisasi nggak? Kamu itu loh, ngomongnya ruwet kayak Vicky. Nah jadi gini Pak, memang kami ini sering menginginkan ada penjelasan yang gamblang Pak. Vonis-vonis ringan buat para koruptor itu dihukum buat cuman sedikit, Dendanya dikit, dendanya dikit, hasilnya colongannya gede. Hakim itu kan bisa memutus apabila ada alat-alat bukti yang harus lebih dari satu dan ada keyakinan bahwa ini adalah pelakunya. Nah ini mungkin masyarakat tidak tahu ketika hakim berproses mengadili sebagai sebuah pergulatan kemanusiaan dalam dirinya, bahwa hakim ini mengumpulkan sedemikian banyak bukti dan harus memutus. Nah kalau memang kemudian nyatanya seperti itu, jangan lupa Ndoro, jangan-jangan hakim memutus karena undang-undangnya juga memang menyediakannya tidak terlalu optimal. Pidananya misalnya oleh undang-undang, kalau misalnya penyelenggara negara ancaman maksimalnya lebih rendah daripada kalau ancaman kepada bukan penyelenggara negara. Nah itu kan yang salah bukan hakimnya saja, Undang-undangnya tapi perlu undang-undangnya dikoreksi juga harus dikoreksi. aparat negara kan sudah dibayar oleh negara Pak ya. Kalau bikin salah tuh ya Harusnya lebih gede hukumannya. Saya ingin menambahkan begini, orang korupsi itu karena dua kemungkinan. Peluangnya ada atau karena kebutuhan. Barangkali sistem sosial kita memang membuka peluang orang untuk korupsi. Contohnya Pak, Contohnya begini, kalau Bapak ngurus SIM, Bapak nggak mau susah-susah, ya kasih uang aja, gitu kan gitu ya. Tatanan sosial kita perlu diperbaiki bagaimana membangun masyarakat taat hukum. Kemudian birokrasi kita, tatanan politik kita, gitu. Sering sekali kita mendengar bahwa istilah politik uang, tidak ada jabatan tanpa uang. Jadi hal-hal seperti itu mestinya harus secara integral kita benahi. Saya kira itu tidak relevan dengan konteks situasisasi, statusisasi hukum kita.
Nah, ini sebagai orang hukum, saya beranggapan bahwa ada yang lebih krusial. Bayangkan harga kedelai yang sekarang ini mahal. Ini paling penting, Dor. Soalnya ya kalau bicara soal kedelai atau tempe, menurut analisis saya, hukum kita itu memang sama seperti tempe itu, Dor. Maksudnya apa? Esok delay, sore tempe, alias sukanya mencela-mencele. Bukan mencela-mencela, hakim-hakim tuh mikir. Iya. Harus hati nurani ya Pak ya? Gas ya, Dor, ya. Aduh, saya nggak suka ini. Ini sebagai statusisasi perkawanan kita. Ini saya nggak suka. Kita tuh harus optimis, melankolis, dramatis, dan juga agar terjadi situasi yang optimal dalam hukum kita. Makanya coba lihat itu. Lambang hukum kita kan Dewi Keadilan. Betul. Iya kan? Bukan Dewi Persik. Ya nggak mungkin. Atau Dewi Gotik. Nanti kalau Gotik kan jadi goyang. Goyang apa? Goyang tikus. Jadi Ndoro gini loh, Ya. kalau bicara hukum ya, sebenarnya kan kita juga bicara soal kebajikan. Saya sebagai pembawa Lon, minum, Lon. Nggak serius ini. Kan ini Sentilon Lawyer Club. saudara-saudara, semua setara di depan hukum dan semua bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau sekarang berat di tuduhan, ringan di putusan. Iya. Ya, Ndoro. Hukum itu kan sebetulnya sumber ketertiban. Betul. Ya kan? Tetapi kalau masyarakat sudah tidak percaya pada hukum, itu sungguh mengkhawatirkan. Ya tak? Seperti yang belakangan ini terjadi. Polisi ditembak loh. Iya. Lah, toh, ini kan sangat memprihatinkan loh. Polisi loh. Bagaimanapun kan masih banyak toh ya. Polisi yang baik-baik, Banyak, Ndoro. yang tulus mengabdi, ya kan? Tidak semua polisi itu punya rekening gendut. Benar sekali. So Ndoro. fitnah itu, ya. Saya sendiri itu ya, dengan banyaknya kejadian polisi yang mati tertembak itu juga sedih, Ndoro. Dulu ya, orang itu cuma nembak SIM loh. Oh iya, bener ya, bener ya. Terus gimana? Lah kok sekarang ini loh meningkat nembak polisi. Loh, apa ini cermin semakin tidak percayanya rakyat pada aparat hukum? Gimana itu Pak Eman? Memang betul, Prof. Bagir tadi. Yang baik masih ada, tetapi yang baik itu adanya mungkin berbanding dengan yang tidak baik yang banyak. Akibatnya yang baik tidak tampak gitu, Ndoro. Jadi gimana dia Pak Prof? Mengapa mereka tidak percaya pada hukum, sudah dikatakan tadi oleh Pak Eman? Ya karena memang kenyataannya mereka tidak mendapatkan hak-hak, mendapat perlindungan, mendapat kesulitan ketika mereka berurusan dengan hukum. Yang hilang ayam, kemudian kerbaunya juga hilang gitu ya. Karena untuk mengurus itu, bagaimana ungkapannya yang benar gitu, gimana itu? Iya, kalau Yang dilaporkan ayam. Hilang. Iya. begitu berurusan dengan polisi malah kehilangan sapi. Gitu, kira-kira. Sebab kalau rakyat sudah tidak peduli pada hukum, apalagi kemudian mereka tidak taat pada hukum, Ya gimana mau taat hukum sama orang tuanya aja nggak taat kadang-kadang Pak. Ini masyarakat sekarang. Apa ada yang salah dalam pembinaan ataupun pemberian pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat? Ya Pak? umur 13 tahun nggak boleh nyuber, itu yang saya tahu. Kalau dulu itu kan orang yang terhukum itu biasanya suka pasrah. Nah, ini gimana? biasanya para terdakwa hanya bisa nyanyi. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga dapat panggilan. Ini Pak Prof, kalau misalkan rakyat makin marah, mereka ini kan bisa berontak. Terjadi krisis statusisasi itu tadi. Nah ini bahaya. Statusisasi kepercayaan ini akan rontok bila mungkin bisa muncul kejadian penembakan para hakim atau jaksa. Wah, jangan sampai seperti itu kan. Semoga nggak sampai loh Pak ya. Jangan sampai lah. Lun, gimana Lun?
Sebelum pakar bicara, Anda dulu. Loh gimana ya Mas, saya tetap jengkel. Nah, gimana gitu? Loh, buktinya masih ada PK yang memvonis bebas seorang koruptor, Ndoro. Apa rakyat nggak jengkel? Seolah-olah PK bukan lagi peninjauan kembali. Jadi apa dong? Pro koruptor. Wah, enggak. Rakyat mana? Ini bahaya nih. Ini tolong diluruskan Pak ini. Ini tolong diluruskan nih. Jangan sampai masyarakat salah paham ini. Kira-kira gimana duduk perkaranya Pak ini? Ya, terhadap kasus yang disebutkan terakhir itu ada sikap peradaban yang harus kita junjung tinggi. Senang, tidak senang, pahit atau tidak pahit, karena putusan sudah diambil oleh yang berwenang, itulah hukum. Waduh. Tapi kita tetap rasa keadilan kita bertanya, gitu ya. Itu harus bertanya harus. Tapi itu adalah hukum. Nah, karena itu kalau andai kata kita masih mempunyai jalan mengoreksinya, kita harus cari jalan mengoreksinya dengan benar juga koreksinya ya. Kalau itu ya Pak Eman ya, kalau sesuatu terjadi kejahatan pasti orang jahat itu memang harus dikutuk. Tapi lebih harus dikutuk lagi orang yang baik tapi tidak berbuat apa-apa, ya kan? Iya. Nah itu gimana menurut Pak Eman? Ya, oleh karena itu Ndoro, supaya kita ini menjadi orang yang baik, ajaklah orang yang selama ini sedang dalam kesesatan untuk menjadi baik, Ndoro. Nah, tugas kami di Komisi Yudisial itu mengajak para hakim agar mereka bisa merasakan betapa rakyat itu pedih, Ndoro. Karena kita saksikan seperti di Pengadilan Negeri Makassar itu, rakyat pengunjung sidang itu sampai begitu kesalnya rupanya kepada terdakwa, sampai ingin melampiaskan, bahkan berkelahi mereka di dalam. Sehingga Pengadilan Negeri Makassar itu dihijab oleh besi sampai atas, Ndoro, antara ruang sidang dengan pengunjung. Yang Ini pakai sudah hijab juga termasuk sampai pakai gedung, hijab ya? begitu, Iya. saking takut supaya pengunjung itu tidak anarkis. Oh iya. Tadi Probagir mengatakan putusan itu sudah jatuh, kita harus hormati. Baik, saya sepakat. Tetapi apabila dijatuhkan dengan segala integritas moral dan benar secara prosedur. Itu loh. Integritasnya itu, Ndoro. Itu yang paling penting. Oleh karena itu kami ajak para hakim itu, tolonglah Bapak Ibu para hakim seluruhnya di Indonesia ini, marilah kembali ke integritas yang kita harapkan bersama, begitu. Itu. Tapi begini, Ndoro. Gimana? Kalau menurut analisis saya, semua orang itu pasti sangat mengharapkan hukum kita itu makin ditegakkan dengan baik. Betul? Kalau para aparat hukum kita tidak bisa menegakkan hukum, nah kita tentu saja bisa memanggil Mak Erot. Kamu Supaya efek tegaknya itu nyata. Oh, iya, Bagaimana iya. supaya tanpa bantuan Mak Erot itu loh, Ndoro. Ini maaf pembicaranya kurang level ini. Soalnya Statusisasi sebagai ahli hukum. Masa, Lun, malu-maluin. Tadi kamu ngomong soal apa? Penegakan itu. Aduh. Ini, sini. Apa? Ini kan banyak para ahli. Saya ini punya mantra yang bisa menegakkan. Mantra. Iya, kalau dulu ada mantra jaran goyang, ini mantra koruptor goyang. Gimana caranya? Coba ikutin. Ya, coba ikutin. Dul gondal gandul, Ndul, gundal gandul. obrok-obrok eleketek, Obrok-obrok elek ketek. ajiku ajian korupsi, Ajiku ajian korupsi. hidupku di birokrasi, Hidupku di birokrasi. nafasku bau kolusi, Nafasku bau kolusi. tak takut sama istri, tak takut sama polisi, Tak takut sama polisi. tiap hari cari sensasi, Tiap hari cari sensasi. hobiku koleksi istri. Ini apaan sih? Mau ikutin nggak? Nggak mau. Oh, aku masih normal. Kamu itu sakit jiwa. Doro, ini mah jadi kayak vampir gini-gini ngapain, Doro? Gini loh, hukum yang tidak baik itu memang bisa menjadi vampir bagi masyarakat. Nyedot dah. Gitu ya, Doro? Betul. Bukannya melindungi kan ya, tapi malah membuat takut orang. Orang bijak mengatakan hukum yang adil membuat orang taat. Betul nggak? Tapi hukum yang tidak adil membuat orang takut. Ya. Kalau begitu, Balik lagi. saudara-saudara, saya akan menutup Sentilun Lawyer Club ini dengan sebuah pepatah. Lain lubuk, lain ikannya.
lain ladang, lain belalang, lain putusan, lain pula bayarannya.